Selamat datang di channelnya Belajar Trading buat teman-teman yang baru bergabung di YouTube-nya Belajar Trading. Jadi biasanya kami memiliki 4 saham yang akan direkomendasikan buat teman-teman. Tapi untuk malam hari ini kita menganalisa 6 saham yang menurut saya masih bisa saya analisa seperti itu. Karena keterbatasan yang saya punya terhadap ilmu saat ini dan saya harus mau nambah wawasan lagi. Makanya saya masih belum bisa untuk menganalisa seluruh saham yang teman-teman ajukan seperti itu. Jadi di malam hari ini ada 6 saham yang bakal saya analisa. Dan ingat teman-teman, analisa yang saya lakukan bukan analisa mutlak yang harus teman-teman lakukan di saat market besok. Jadi gunakanlah analisa ini hanya sebagai bahan tambahan dari analisa teman-teman yang sudah teman-teman analisa kayak gitu. Jangan dijadikan sebagai analisa mutlak. Dan perlu diingat kami bukan penasehat ataupun bandar dari siapapun seperti itu. Jadi ada saham Agi, ada saham Tower, ada saham INDF, ada saham ICBP dan juga Unilever dan juga Aisyah. Jadi kita bahas terlebih dahulu di saham Agi. Di mana tadi aku sempat merekomendasikan saham Agi di grup gratis belajar trading karena tidak ada VIP-nya juga. Jadi nanti buat teman-teman yang mau masuk grup gratisnya belajar trading bisa lihat deskripsi aja. Insya Allah aku taruh di situ. Jadi hari ini Agi juga net buy di tengah gempuran IHSG yang sangat kacau sampai minus 2, sekian persen. Akan tetapi Agi tercatat net buy oleh asing, padahal asing juga net buy cukup banyak ya di di IHSG sendiri. Dan Agi termasuk dapat jatah yang mendapat net buy. Akan tetapi hari ini masih ditutup di 1 poin di bawah 2 poin ya, 2 poin di bawah harga previous close kemarin. Kalau kita lihat di sini Bandarmologi dan juga asingnya, Bandarmologi tercatat Agi net buy asing bandarnya masuk 1,789. Kalau kita lihat net buy-nya asing dia juga 3,989 di sini. Cukup menarik untuk Agi. Kita lihat besok. Kalau secara teknikalnya Agi juga menurutku cukup lumayan. Walaupun udah sempat turun di sini ya. Udah sempat turun dari sini. Maaf. Kita buat garis trend line di sini. Nah, sempat turun begini lurus, garis lurus. Tapi di sini udah mulai ada konsolidasi. Kalau kita lihat di 1300 sudah mulai ada perlawanan. Kalau seumpama nanti 1285, 1300 itu nggak dijebol, ya dia mungkin masih bisa buat seperti ini di area-area segitu teman-teman kira-kira. Jadi ada support di 1285, jadi batasi cut loss teman-teman. Kecuali kalau teman-teman masih mau nunggu di area-area ini, area-area sampai di support kedua di area 1180, tapi jauh banget sayang. Mending kalau nanti udah 1285 mending jual dulu aja. Kayak gitu teman-teman. Gitu untuk Agi. Terus di saham yang kedua kita punya saham Tower. Di sini Tower juga di akhir sesi dia mengalami penjualan, tekanan jual yang sangat banyak. Padahal kalau kita lihat Tower termasuk yang dimasuki banyak asing, di mana hari ini Tower aja sampai 73,97 billion atau hampir 7,74 billion, hampir 74 billion. Paling banyak pembelian oleh SQ. Kalau kita lihat SQ adalah bandar paling banyak dia, yang memiliki paling banyak pembelian Tower dalam 1 bulan. Tapi kalau kita lihat di broker summary-nya, pembeliannya Tower padahal dia Bandarmologinya keluar 2 billion, asingnya masuk 7,4. Jadi ya kita lihat aja top bayarnya dalam 1 bulan dia beli, tapi masih banyak broker-broker lain yang jualan. Kita lihat besok. Tapi kalau secara
apa namanya, secara teknikalnya juga sebenarnya tidak terlalu beda jauh dengan Agi untuk tower. Dia juga mengalami penurunan yang lumayan juga garisnya. Di sini garisnya lurus ke sini gitu kan. Nah, udah ada mulai kelihatan di sini mungkin nanti bisa ke arah-arah ini. Dikembalikan di 1275 di 1275. Semoga aja terjadi pembalikan di situ. Kalau enggak ya nanti arahnya jauh banget. Arahnya agak ke sini ke 1180. Jadi seumpama besok ada kenaikan di 1275 dan 1275 ditutup, dibuat bendungan gitu, dan jangan sampai jebol yang jelas. Itu bisa menjadi arah yang bagus sebenarnya untuk tower. Tapi let's say apakah dia bakalan naik atau turun, karena melihat Eropa yang masih panas hari ini juga, masih merah membara ya Eropa setauku. Nih kita lihat ada -2. Oh udah -1,6. Semoga aja nanti penutupan diangkat ke atas 1 mungkin. Jadi 0, berapa gitu, jangan sampai 1. Itu cukup menarik untuk besok seperti itu ya. Jadi kita lihat aja, walaupun hari ini asing masuk banyak ya, teman-teman punya trading plan masing-masing mau dibelikan di mana. Kalau saya besok ya kita lihat dulu, nanti kalau seumpama dia bagus bisa saya rekomendasikan di grup seperti itu. Gitu untuk tower. Menurut saya wait and see dulu aja sebelum ada pergerakan dari bandarnya lagi. Lanjut ke saham ketiga, di sini ada INDF. INDF hari ini dia tadinya udah sampai ke hammer bullish. Ternyata di penutupan akhir dia diangkat 3 tick ya, 3 tick di atas hammer bullishnya di harga paling bawah hari ini. Dimana hari ini asing net sell. Coba kita lihat broker summary-nya untuk INDF. Ini dia INDF juga bandarnya juga distribusi 6,27, asing keluar 6,649 kayak gitu. Kalau kita lihat teknikalnya sebenarnya menurutku cukup worth it sih untuk apa namanya INDF sendiri. Menurutku aku suka polanya INDF. Jadi kalau nanti seumpama jebol di area ini ya paling nunggu ke ini 6100, ke 6100. Yang penting 6100 jangan sampai jebol teman-teman. Ya kalau jebol sayang aja nanti bisa turun lagi gitu kan. Turunnya juga lumayan jauh untuk yang jebol-jebol itu. Mungkin bisa ke arah sini ke 5800, tapi ya pola-pola terdekat ke sini ke 6000 seperti itu ya teman-teman. Batasi sendiri, padahal ini juga sedang mau mulai untuk naik, tapi ternyata masih terhalang sama IHSG yang hari ini turun banyak. Padahal di INDF sendiri dia adalah perusahaan yang tidak ada masalah, keuangannya juga bagus, naik sepertinya kalau nggak salah nih. Nah, di bulan ini aja di kuartal pertama aja dia naik dari kuartal pertama 2018, 19, 20. Menurutku dia bakal diangkat lagi sih kalau mau teman-teman buat swing seperti itu atau buat invest. Yang penting kalau nanti seumpama 6100-nya jebol, teman-teman bisa jual dulu. Resikonya lumayan kecil dan kenaikannya menurutku lumayan tinggi seumpama mau buat swing. Seperti itu teman-teman. Jadi kita lanjut ke saham keempat ya. Yang keempat ada ICBP. Oh iya sebentar. Kalau kita lihat nih di sini, aduh. Kita hapus dulu. Di sini, aduh, kok hilang jadinya. Ya udahlah nanti aja lah. Jadi seperti itu teman-teman untuk INDF ya. Sebentar, aku jadi penasaran. Nah ini dia. Kalau kita lihat harusnya MACD-nya juga udah membentuk golden cross.
Tapi karena IHSG yang tidak memungkinkan di hari ini ya INDF cuman bisa bilang IHSG jahat kayak gitu kan. Sebenarnya masih bagus, harusnya kemarin udah mau golden cross, tapi karena IHSG-nya seperti itu ya apa boleh buat. Seperti itu untuk INDF. Lalu lanjut ke saham keempat ada ICBP, di mana ICBP hari ini hammer bearish ya teman-teman. Dan asing padahal melakukan net buy di sini. GW pembelian paling banyak, GW, ZP, YU. OD memang kalau keluar agak banyak kan di sini. Jadi mengerikan juga kalau seumpama ada saham yang dari pagi OD udah keluar, itu agak membuat deg-degan. Gitu untuk ICBP. Kalau kita lihat broker summary-nya untuk ICBP mana nih? Nah ini dia ICBP bandarnya keluar minus 1,3 billion. Padahal asingnya masuk 14 billion. Ya cukup mengkhawatirkan juga, akan tetapi menurutku masih worth it juga, sama seperti INDF tadi untuk ICBP. Kalau kita lihat dari analisa teknikalnya, dia punya support di 8.000. Kalau seumpama padahal dia bisa dibawa ke sini kan. Mungkin setelah dibawa ke 8.000 besok dia bakal gini polanya. Ya kalau seumpama besok diturunin ke 8.000 itu kesempatan buat teman-teman. 8.000, 8.100 itu udah masuk momen area-area yang bagus menurutku. Dan sebenarnya juga MACD dia udah mau golden cross kalau seumpama hari ini naik. Tapi apa boleh buat kan, IHSG market selalu benar. Kalau seumpama teman-teman buat analisa sebagus mungkin, kalau analisanya marketnya berbeda ya yang salah gambar kita. Tapi sebenarnya gambar kita nggak pernah salah, cuman market aja yang bekerja dengan cara mereka masing-masing. Seperti itu teman-teman untuk ICBP. Jadi menurutku worth it sih kalau masih di atas 8.000 buat teman-teman. Jangan sampai 8.000-nya ini dijebolin kayak gitu. Jangan sampai dijebolin. Cocok sih buat nanti kalau sama teman-teman mau ditinggal kantor ya lumayan juga, karena dia penurunan penaikannya juga nggak terlalu signifikan. Jadi masih bisa di bawah swing seperti itu. Kalau kita lihat ICBP kuartal on kuartalnya cuman lebih jelek daripada 2020. Kalau dari 2019-18 dia bagus. Year on year ya maaf. Kalau kuartal on kuartalnya dia juga lebih jelek daripada kuartal 4. Tapi overall ICBP adalah saham yang bagus, yang pendapatannya naik dari tahun ke tahun kayak gitu. Lalu di saham ke berapa? Kelima. Sampai lupa kan. Saham kelima ada UNVR. Kita lihat ininya dulu deh. Kita lihat ke statistiknya. Beda sama yang punyanya ICBP INDF kayak gitu. Dimana dia hari kuartal on kuartal dan year on year-nya turun pendapatannya. Dan kalau kita lihat asing juga masih net sell yang cukup dalam seperti itu. Kalau kita lihat broker summary-nya untuk UNVR, coba lihat UNVR distribusi bandarnya juga keluar. Kalau kita lihat teknikalnya apalagi gitu kan, teman-teman pasti sudah paham bagaimana Unilever ini bekerja. Aku dulu ada tembok di 1710, aku kira nggak bakal jebol, ternyata dijebolin sampai 4100. Ya kalau mau scalping bisa mungkin nanti di area 4000-an gini sepertinya bisa. Tapi untuk UNVR sendiri jangan sampai teman-teman dijadikan sebagai swing ya, karena dia belum ada arah pembalikan juga. Jadi harap hati-hati buat teman-teman. Jangan terlalu mempercayakan uang teman-teman pada saham yang sedang bearish seperti itu. Karena dulu UNVR itu terlalu berat di pairnya, price earning ratio-nya. Dia sampai berapa aku lupa. Dan itu masih dijaga. Tapi setelah adanya stock split dari 40.000 ke 8.000 ya, kalau nggak salah 1:5, itu UNVR menjadi lebih mudah untuk turun. Seperti itu. Gitu untuk UNVR, tidak ada yang perlu dijelaskan lagi untuk UNVR. Benar kan? Nggak ada yang perlu dijelasin lagi, udah paham semua. Jangan masuk dulu juga
walaupun udah deket 4.000 menurutku masih belum worth it, karena kemarin aja support punya aku dijebol dengan begitu mudah, volumenya juga besar kayak gitu. Lalu ada saham yang terakhir ada Aisyah, di mana Aisyah hari ini juga hammer bearish, di mana dia tutup di 200 di area support psikologisnya teman-teman, dimana kita juga sering scalping bukan scalping apa namanya, jual hari ini beli hari ini jual besok kayak gitu di Aisyah untuk di grup kami. Biasanya di 200 sampai 220 itu area TP kami. Kalau kita lihat untuk broker summary-nya untuk Aisyah sebenarnya masih distribusi juga di sini. Bandar distribusi ringan dan asing juga distribusi ringan. Kalau lihat secara teknikalnya menurutku cukup menarik untuk Aisyah sendiri. Dia ada support di area psikologisnya di 200 di sini, di 204 ya ternyata. Di 204 jebol berarti, dan ada area support keduanya yaitu di 192. Jadi harusnya dia bisa di swing terlebih dahulu di sini. Mungkin nanti baru dibawa ke sini. Seperti itu 192. Tapi kalau seumpama 192 udah jebol ya tidak ada batas tolerir lagi untuk Aisyah. Terlalu jauh untuk di batas tolerir. Jadi seperti itu menurutku. Ya tergantung teman-teman mau memberi batas tolerir atau tidak. Kalau menurut saya kalau seumpama 192 dia udah jebol, mending kita sell terlebih dahulu. Kita mencari saham yang lain yang lebih potensial untuk naik. Seperti itu teman-teman. Jadi gitu dulu aja untuk saham malam hari ini. Mungkin bisa buat jadi pandangan teman-teman besok bekerja di market, dimana market juga masih merah seperti itu. Jadi harap hati-hati, cash is king dalam kondisi keadaan seperti ini. Jadi gitu aja dulu buat teman-teman. Makasih yang udah nonton video ini. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat di malam hari ini. Jangan kepikiran saham teman-teman, jadi lupakanlah sejenak. Mending melupakan saham di malam hari daripada nanti siangnya ngantuk terus jadi gagal fokus. Seperti itu teman-teman. Jadi makasih buat teman-teman yang udah nonton. See you next time. Happy nice day.